Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu bab 5. Nah, tentang pengolahan data. Materi yang akan dibahas ada dua. Yang pertama mengurutkan data dan menghitung rata-rata atau min. Perhatikan materinya ya. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengurutkan suatu data. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, materi di bab ini yaitu tentang pengolahan data. Mengolah atau memproses data yang telah terkumpul yang kemudian disajikan ke dalam bentuk daftar, tabel, diagram. Nah, diagram tersendiri dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Oke anak-anak, pada bab ini ada 4 yang kita bahas. Yang pertama mengurutkan data, yang kedua menghitung rata-rata atau min, yang ketiga median, dan yang keempat modus. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya membahas 2 materi, mengurutkan data dan menghitung rata-rata atau min. Oke, yang pertama mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai tertinggi dan data dengan nilai terendah. Oke, di sini ada contoh soal. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, ini data-datanya. Kita urutkan dari yang terkecil ya anak-anak ya. Dari angka 4, kita tulis 4. Habis 4, kita cari angka 5. Nah, kita tulis 5. Lalu selanjutnya terkecil 6. Kita tulis 6. Habis 6 ada 8. 8-nya ada 2, berarti kita coret 2. Lalu kita tulis 8-nya 2 kali. Habis 8, angka 9. Karena tidak ada angka 9, maka kita loncat cari angka 10. 10 kita coret. Ada lagi nggak angka 10? Nggak ada, berarti langsung kita tulis 10. Habis 10 angka 11. Nah, di sini ada angka 11, berarti kita coret 1, 2, 3. Nah, angka 11-nya ada 3, berarti kita tulis 3 kali ya. Habis 11, angka 12. Ada nggak di sini angka 12? Ada. Nah, kita coret angka 12-nya ya. Oke, angka 12 di sini ada 2, berarti kita tulis 2 kali. Habis angka 12, 13. Ada nggak di sini 13? Nggak ada, berarti lanjut ke 14. Oke, 14, 1, 2, 3. Nah, 14 ada 3, berarti kita tulis 3 kali. Habis 14, angka 15. Ada nggak di sini angka 15? Ada ya, kita coret 15, kita tulis 15. Habis 15, 16. Ada nggak angka 16? Ada ya, oke kita coret, lalu kita tulis 16. Habis 16, 17. Ada ya di sini 17, kita coret, lalu kita tulis. Habis 17, 18. Karena 18 nggak ada, loncat ke 19. 19 ada 2, berarti kita tulis 2 kali 19. Habis 19, 20. Ada angka 20, kita coret, lalu kita tulis. Setelah 21, setelah 20, lalu 21. Oke, kita coret angka 21, lalu kita tulis 21. Nah, di sini sudah berurutan anak-anak ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari data ini kita dapat
mudah mendapatkan informasi. Yang pertama, mencari nilai tertinggi. Nilai tertingginya angka 21. Dan nilai terendahnya angka 4. Terdapat 3 data dengan nilai 11. Nah, 11 nih ada 3 datanya ya. Oke, ini mengurutkan data. Mudah kan? Selanjutnya, menentukan rata-rata hitung. Dalam menentukan rata-rata hitung atau min ada 5 model. Yang pertama, menghitung rata-rata dari daftar. Yang kedua, menghitung rata-rata dari tabel. Yang ketiga, menghitung rata-rata dari diagram batang. Yang keempat, menghitung rata-rata dari diagram garis. Dan yang kelima, menghitung rata-rata dari diagram gambar. Nah, 5 model ini akan Ustazah jelaskan beserta contohnya. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung rata-rata atau min, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, hitunglah jumlah data. Yang kedua, hitunglah banyak data. Dan yang ketiga, bagi jumlah data dengan banyak data. Nah, ini untuk mencari rata-ratanya. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh menentukan rata-rata hitung dari daftar. Nah, di sini ada contoh. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahunan. Jadi yang ini 11, 12 ini merupakan umur ya anak-anak. Ini merupakan tahun. Jadi 11 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari daftar tersebut? Nah, dari usia tersebut kita mau cari nih rata-ratanya atau minnya. Oke, penyelesaian. Yang pertama, kita hitung jumlah data. Namanya juga jumlah, berarti harus kita tambahkan. Apa yang ditambah Ustazah? Nah, data yang ini kita tambahkan ya anak-anak ya. Nah, 11 ditambah 11, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 11. Nah, hasilnya 119. Jumlah data udah kita dapat, lalu kita cari banyak data. Nah, banyak datanya dari mana? Nah, angka-angka ini kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti jumlah datanya ada 10. Nah, selanjutnya kita cari rata-ratanya. Tadi rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 119, banyak datanya 10. Berarti 119 dibagi 10 sama dengan 11,9. Nah, jadi rata-rata dari data di atas adalah 11,9. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, menentukan rata-rata hitung dari tabel. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada data banyak siswa kelas 1 sampai 6. Oke, kelas 1 ada 30 siswa. Kelas 2 ada 32 siswa. Kelas 3 31 siswa. Kelas 4 31 siswa. Kelas 5 32 siswa dan kelas 6 30 siswa. Kita akan cari rata-rata banyak siswa setiap kelasnya. Oke, penyelesaian. Kita cari dulu jumlah data. Jumlah datanya gimana kalau bentuknya tabel kayak gini? Nah, jumlah datanya berarti yang ini anak-anak kalian tambahkan. 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 ditambah 30. Hasilnya 186. Lalu kita tulis 186. Nah, yang kedua kita cari banyak data. Banyak datanya dari mana? Nah, banyak datanya ini dari kelas 6 ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6.
Setelah itu kita cari rata-ratanya. Jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data 186 dibagi 6 sama dengan 31. Jadi, rata-rata dari data di atas adalah 31. Nah, ini contoh menghitung rata-rata dari tabel. Selanjutnya, menghitung rata-rata dari tabel juga, tapi bentuknya beda kalau yang ini anak-anak. Perhatikan tabel berikut. Tabel besar uang saku siswa. Di sini ada besar uang saku siswa nih. Ada yang jajannya 5.000, 6.000, 7.000 sampai 10.000. Nah, banyaknya siswa itu yang 5.000 ada 13, 6.000 ada 12 dan seterusnya yang 10.000 sampai 2 siswa. Nah, kita akan menentukan rata-rata besar uang saku siswa. Penyelesaian, kita cari jumlah data. Untuk jumlah data yang seperti ini tidak ditambahkan ininya ya anak-anak. Kita kalikan dulu. Jadi 5.000 dikali 13 hasilnya 65.000. 6.000 dikali 2 siswa hasilnya 12.000. 7.000 dikali 10 siswa hasilnya 70.000. 8.000 dikali 2 siswa hasilnya 16.000. 9.000 dikali 1 siswa hasilnya 9.000 dan 10.000 dikali 2 siswa hasilnya 20.000. Nah, jika sudah kita kali baru kita tambahkan yang ini. Oke, hasilnya 192.000. Nah, yang ini merupakan jumlah data. Kita tulis ya anak-anak ya. Selanjutnya banyak data. Nah, untuk banyak data gimana nih? Bukan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ya anak-anak, beda sama yang tadi. Tapi kalian hitung frekuensinya. 13 ditambah 2 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya 30. Berarti banyak datanya 30. Kita cari rata-ratanya. Jumlah data dibagi banyak data sama dengan jumlah datanya 192.000 dibagi banyak datanya 30, hasilnya 6.400. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 6.400. Oke, ini menghitung rata-rata dari tabel. Selanjutnya, menentukan rata-rata hitung dari diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Untuk garis yang di bawah ini merupakan nilai siswa ya. Ada yang 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk garis yang berdiri ini merupakan jumlah siswanya. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Oke, selanjutnya penyelesaian. Jumlah data. Nah, untuk diagram jumlah datanya kalian lihat. Di sini yang nilainya 6 ada 6 siswa. Berarti 6 dikali 6. Ditambah yang nilainya 7 ada 5 siswa. Kenapa 5? Karena di antara 4 dan 6. Makanya di sini 5 siswa. Berarti 7 dikali 5. Ditambah yang nilainya 8 ada 8 siswa. Berarti 8 dikali 8. Lalu ditambah dengan yang nilainya 9 ada 4 siswa. Berarti 9 dikali 4. Dan yang nilainya 10 ada 2 siswa. Maka 10 dikali 2.
Oke, 6 kali 6, 36, ditambah 7 kali 5, 35, ditambah 8 dikali 8, 64, ditambah 9 dikali 4 sama dengan 36, dan ditambah 10 dikali 2 sama dengan 20. Hasilnya 191. Selanjutnya, banyak data. Nah, untuk banyak data, kita hitung jumlah siswanya. Kalian lihat, yang nilainya 6 ada 6, berarti kita tulis di atasnya 6. Yang nilainya 7 ada 5. Yang nilainya 8 ada 8. Yang nilainya 9 ada 4. Yang nilainya 10 ada 2. Nah, yang Ustazah tulis di atas ini kalian tambahkan. Berarti 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 hasilnya 25. Lalu kita cari rata-ratanya jumlah data dibagi banyak data. Berarti jumlah datanya 190 dibagi 25 hasilnya 7,64. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika adalah 7,64. Oke, selanjutnya menentukan rata-rata hitung dari diagram garis. Nah, sama seperti diagram batang, di sini ada diagram garis. Di sini data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar. Oke, untuk garis yang bawah ini pukul jamnya ya. Dan untuk garis yang berdiri ini itu merupakan banyak penjualan atau kilogram. Lalu kita lihat di sini, tentukan rata-rata penjualan buah mangga setiap jamnya. Penyelesaian yang pertama kita cari jumlah data. Nah, kalian lihat jam 12 ada 15 yang terjual. Jam 13 ada 20 yang terjual. Jam 14 ada 20 yang terjual. Jam 15 ada 30 yang terjual. Jam 16 ada 25 yang terjual. Berarti kita tambahkan semuanya, hasilnya 110. Selanjutnya banyak data. Nah, banyak datanya gimana? Banyak datanya ada 5. Kenapa? Pukul 12, pukul 13, 14, 15, 16. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jam ya, berarti tulis 5. Lalu, rata-ratanya jumlah data dibagi banyak data. Berarti 110 dibagi 5 hasilnya 22. Jadi, rata-rata banyak penjualan buah mangga adalah 22 buah. Oke, selanjutnya menentukan rata-rata hitung dari diagram gambar. Perhatikan diagram gambar berikut. Di sini ada diagram tentang data penjualan ikan mas dalam sebulan. Nah, di sini ada minggu ke-1, 2, 3, 4. Oke, di sini banyak ikan terjual. Minggu pertama di sini ada 6 ikan besar yang terjual. Sebelumnya kalian perhatikan dulu keterangannya. Di sini ikan yang besar mewakili 10 kg dan ikan yang kecil mewakili 5 kg. Jadi nanti beda hitungannya. Oke, penyelesaian. Jumlah data. Nah, jumlah data kalian tulis dulu nih di sini. Minggu pertama itu ada 60. Kenapa 60? Karena satu ikannya ini 10 kilo, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Lalu minggu keduanya ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yang kecil 5, berarti 80 tambah 5 jadi 85. Untuk minggu ketiga ada 75 dan untuk minggu keempat ada 50. Nah, angka-angka ini kita jumlahkan. 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50 sama dengan 270. Lalu banyak data. Nah, banyak datanya berapa? Kalian lihat ada berapa minggu di sini? Ada 4, berarti banyak datanya
4 ya. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyak data. 270 dibagi 4 sama dengan 67,5. Jadi rata-rata banyak ikan mas setiap minggunya adalah 67,5 kg. Oke, baik anak-anak, selesai sudah penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian paham ya. Ya, anak-anak, selesai sudah materi hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi Ustazah. Pekan depan materi kita menghitung modus dan median. Jadi persiapkan baik-baik ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.